Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-alimil azim al-malikil allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidil anam wad da'i ila daris salam. Wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع سبل السلام. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kembali kita kali ini dan di video kali ini akan membahas biografi dari seorang alimun minal ulama dalam kitab Safahat min Sabril Ulama. Dan kali ini yang akan kita bincang-bincangkan adalah seorang alimun minal ulama yang madhabnya banyak diklaim serta dianut oleh mayoritas daripada penduduk negeri yang tercinta ini. Seorang pencetus daripada ilmu usulil fiqh yang kitabnya begitu banyak kita jumpai. Orang yang begitu produktif dalam menuangkan pemikiran serta ilmu-ilmu beliau dalam kitab-kitabnya yang banyak juga sekaligus jarang dijumpai pada karangan-karangan ulama lainnya. Nama beliau adalah Muhammad. Ayahnya bernama Idris, sedangkan kakeknya bernama Al-Abbas. Dan bila kita lanjutkan nasab beliau, maka akan bersambung ke Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah, yang juga merupakan nenek moyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari Bani Hashim, sedangkan Al-Imam Syafi'i berasal dari Bani Al-Muttalib, yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih di dalam Sahihul Bukhari, innama Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib syai'un wahid. Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib merupakan satu kesatuan. Allahu Akbar. Sungguh kemuliaan nasab yang diberikan oleh Allah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i yang kita bincangkan pada hari ini. Sehingga Al-Imam An-Nawawi berkata, beliau telah mengumpulkan berbagai macam kemuliaan. Di antaranya yang paling utama adalah syarafun nasab, kemuliaan nasab, wa syaraful ilmi, kemuliaan ilmu syar'i, dan juga syaraful mansya' wal maulid, kemuliaan tempat lahir dan juga tumbuh dan kembangnya beliau. Karena beliau lahir di kota Gaza, yang kita kenal sekarang dengan kota Gaza, di Palestina pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Ayah dari Al-Imam Syafi'i meninggal di usia yang masih sangat amat belia bagi seorang ayah dan juga suami. Sehingga Syafi'i yang kecil tumbuh dan kembang tanpa ayah, yatim di pangkuan ibunya. Lalu ibundanya karena khawatir terhadap Al-Imam Syafi'i, ibunya membawa Al-Imam Syafi'i untuk hijrah ke Makkah pada saat beliau berusia 2 tahun. Di sana beliau tumbuh dan kembang, dan ternyata beliau sangat gemar dengan olahraga yang namanya memanah, bahkan melampaui kemampuan teman-teman yang dalam memanah. Bayangkan, dalam setiap 10 anak panah yang dilemparkan oleh beliau atau diarahkan ke sasaran, 9 diantaranya selalu mengenai sasaran panah tersebut. Allahu Akbar. Selain panah, beliau juga gemar belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, bahkan beliau juga mahir dalam bersyair. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah sebagaimana yang diungkapkan atau dituturkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Namun ternyata ada yang berpendapat bahwa beliau ini lahir di kota Asqalan, kota di mana tempat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berasal. Bahkan juga ada yang mengatakan beliau ini dari Al-Yaman atau dari Yaman. Nah, sebagaimana para ulama lainnya, beliau pun melakukan safar dalam rangka thalabul ilmi tentunya. Ia pernah datang ke Baghdad 2 kali.
kemudian ke Mesir di tahun 199 atau di tahun 201 dalam versi pendapat yang lain. Yang jelas beliau berkeliling dalam menuntut ilmu, tinggal di Mesir selama 5 tahun di akhir daripada usianya, dan di sanalah beliau dikenal dengan qaulul jadidnya atau fatwa terakhir dan terbarunya. Secara fisik Al-Imam Syafi'i berpostur tinggi dan juga besar badannya. Beliau selalu mewarnai rambut dan juga jenggotnya, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani bahwa jenggot beliau tidaklah lebih daripada 1 genggaman tangan. Mewarnainya dengan al-hinna tentunya. Dan beliau hidup dalam kesederhanaan, teman-teman sekalian. Bahkan boleh dikatakan dalam kekurangan. Hal itu digambarkan oleh beliau sendiri, ungkapannya yang digambarkan atau dinukil oleh Abu Bakar ibn Idris, seorang pencatat hadis bagi Al-Humaidi sekaligus asistennya, di mana beliau berkata, "Aku," kata Al-Imam Syafi'i, "merupakan seorang yatim dalam asuhan ibuku, dan ibuku tak punya apapun untuk diberikan kepada guruku sebagai hadiah. Namun guruku telah ridho kepadaku, bahkan aku diperkenankan untuk menggantikan posisinya saat guruku tidak ada. Aku menulis hadis atau sebuah permasalahan fikih di permukaan tulang belulang." Teman-teman bayangkan, saking tidak punyanya kertas-kertas untuk menulis. "Dan jika telah penuh tulang belulang itu, aku simpan di Al-Jarrah atau di gerabah milik beliau satu-satunya." Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah kisah tentang beliau dari Mus'ab ibn Abdillah Az-Zubairi, bahwa di awal perjalanannya dalam menuntut ilmu, kata Al-Imam Mus'ab ibn Abdillah Az-Zubairi, Imam Syafi'i itu adalah seorang pengagum syair serta sastra yang kemudian lalu beralih menjadi pelajar fikih. Dan itu disebabkan oleh sebuah kisah bahwa suatu hari beliau menaiki tunggangannya sambil bersenandung syair. Sedangkan di belakangnya ada ayahku, kata Mus'ab ibn Abdillah Az-Zubairi. Kemudian ayahku menegur beliau, menegur Imam Syafi'i dengan tongkatnya, dicolek-colek begitu kira-kira. Lalu ayahku berkata, "Anak muda sepertimu, kenapa harus kehilangan waktu dan kehormatannya dengan syair-syair belaka? Mengapa kau tidak belajar fikih?" Pertanyaan sekaligus teguran tersebut rupanya menghentak jiwa beliau, menyadarkannya, dan begitu membekas sehingga beliau pun akhirnya berubah pikiran dan kemudian mendatangi majelis Muslim ibn Khalid Az-Zanji sebagai seorang mufti Mekah, dan juga majelis kami, kata ayah daripada Mus'ab ibn Abdillah Az-Zubairi, yaitu bersama majelisnya Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian Al-Imam Malik memuliakan beliau karena nasab dan kecerdasannya. Itu tercermin pada kekaguman Al-Imam Malik pada beliau, yaitu Al-Imam Syafi'i, saat beliau, Imam Syafi'i, menyetorkan hafalannya tentang Al-Muwatta kepada beliau, sehingga beliau berkata kepadanya, "Ittaqillah fa innahu sayakunu laka sya'nun." Takutlah kepada Allah, tetaplah bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya aku yakin engkau akan menjadi orang besar. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya, kata Imam Malik, Allah telah menitipkan di dalam hatimu cahaya, wahai Syafi'i, maka jangan sekali-kali, ini juga pesan buat kita semua teman-teman sekalian, khususnya buat saya, jangan kau padamkan ilmu syar'i yang merupakan cahaya dari Allah tersebut dengan maksiat. Demikian teman-teman kira-kira biografi singkat ini, untuk kemudian kita lanjutkan insya Allah di video yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kita baik dari wabah virus corona maupun wabah wahan, cinta dunia dan takut mati, dan Allah tetap jaga ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sehingga sempurnalah din yang mulia ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.